Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan suram di jiwaku, dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan, usah pergi, mohon usah pergi. Selamat pagi. Tepuk tangan dulu dong buat teman-teman dari Sufi Jakarta. Terima kasih udah mampir ke studio Kompas TV. Yuk kita merapat dulu. Ih, keren-keren banget Mas sih. Fajar boleh di sini. Nah, ini dia ada Mas Fajar, pelatihnya dari Tari Sufi Jakarta Utara. Nah, Mas Sufi boleh dong? Mas Sufi jadinya. Mas Fajar boleh dong kenalin siapa saya di sini? Oke. Perkenalkan saya Fajar Supriyadi dan yang pakai baju kuning namanya Ica dan baju hijau toska ini Kila. Yang loreng ini Herlia, kemudian Barokah. Salam Kak Roma. Kembar ini dia. Oh, kembar. Ada kembaran cuma satu yang nggak ikut. Apa di dalam sini kembarannya bukan ya? Nah, aku juga pengen tanya nih sama adik-adik semua di sini. Tadi Muka Roma muternya tuh udah lihai banget. Udah berapa lama latihan tari Sufi? 2 tahun. Berapa? 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun udah ini ya, udah bagus gitu untuk muternya. Emang latihannya berapa lama sih Mas Fajar biasanya? Kalau untuk waktu itu kita nggak bisa menghitung gitu, karena ini dapat-dapatan cocok-cocokan nggak seperti tarian lainnya gitu. Oke. Nah, kita agak ke tengah lagi mungkin posisinya kita geser dulu. Nah, tapi saya mau tanya dulu sama Ica. Ica, tadi pusing nggak sih Ica muter-muter gitu? Karena lumayan lama juga 3 sampai 5 menit. Pusing nggak tadi? Enggak. Karena udah biasa ya. Udah berapa lama kalau Ica latihannya? 2 tahun juga. Ica. Bisik-bisik tetangga ya. Biar kedengeran ya. Oke, jadi rata-rata ini latihannya 2 tahun ya Mas Fajar? Iya, karena dari kelas 1 SD mereka rata-rata kita kita ambil untuk latihan ini tadi. Oke. Nah, sebenarnya kalau latihan ini perlu ada basicnya atau orang awam pun bisa? Untuk semua kalangan pun ini bisa gitu. Karena dari kalangan agama, lintas agama ini bisa, dan usia pun ini masuk. Karena tarian ini bebas untuk siapapun mempelajarinya gitu. Kenapa tertarik tari Sufi? Kan banyak tarian tradisional di Indonesia bahkan. Salah satunya pada saat itu saya terkesannya melihat tarian ini berputar-berputar. Kemudian saya tanya sama penari tersebut yang saya saksikan, itu tidak merasakan pusing dia bilang gitu. Oke. Jadi tidak merasakan pusing, itulah. Tapi ini kan dengan kostum-kostumnya yang unik juga. Begitu. Tadi bahkan saya juga sempat pegang begitu, ini agak berat loh, nggak seenteng yang kita lihat gitu. Dari segi bahan seperti apa sih Mas Fajar? Kalau pakainya ada namanya nggak? Kalau untuk dari atas sampai ke bawah itu ada nama dan simbolisnya masing-masing. Dari atas dulu kita bedah satu-satu ya. Ini namanya Sike. Sike. Nah, Sike ini melambangkan batu nisan. Jadi kalau kita pernah berkunjung ke Turki, kurang lebihnya demikian, batu nisan seperti ini bentuknya lonjong dan berwarna coklat. Gitu. Kenapa batu nisan? Karena ada hubungannya kah dengan tarian Sufi? Ini filosofinya apa? Karena filosofinya tarian Sufi ini kita mengingat dan mengangan-angan kematian gitu. Dan sampai di sini ini ada namanya rompi, dan terus dari pundak sampai ikat pinggang hitam ini namanya hirko.
Dan yang melingkar hitam ini pembatas antara pusar ke bawah itu tempatnya nafsu dan pusar ke atas itu tempatnya suci. Jadi saya gambarkan itu Mahaba itu butuh guru agar nggak keliru gitu. Ini pembatasnya lah gitu. Oke. Dan kenapa kostum ini berwarnanya putih? Karena ini identik dengan kain kafan. Nah makanya saya bilang tarian ini membayang-bayangkan kematian karena batu nisan sudah aku panggul dan kain kafan sudah aku kenangkan. Jadi ya terserah Tuhan mau ambil kapan ya ini. Oke. Nah tapi yang juga menarik adalah ini kan tidak enteng, berat begitu ya untuk bawahnya ini. Bandulnya ya. Ini sabutnya apa tadi? Bandul, ada bandulnya. Bandul. Oh ada bandulnya, makanya Iya, berat ya. Yang pada akhirnya tadi juga membentukkan pola seperti itu ketika yang muter. Bagus itu namanya mekar tuh namanya tenurnya yang Tenur. seperti mawar lagi mekar gitu, itu namanya tenurnya. Nah ini katanya tidak bisa sembarang penjahit membuat bajunya. Ya. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan. Saya ada salah satu teman dan kerabat daerah Pati namanya. Beliau itu salah satu pengrajin pengrajin kostum tarian Sufi. Dia juga pernah cerita namanya Chan, nama komunitasnya Tari Sufi Pati. Dan beliau itu bilang kalau jahit atribut ini itu dari turun-temurun dan kemudian dia harus punya wudhu selama dia menjahit dan sambil menjahit itu si penjahitnya itu berzikir gitu, selawat, demikian. Itu ya. Nah tapi kenapa sih tertarik tari Sufi, Mas Fajar? Satu, karena jauh dari Turki gitu ya? Itu salah satunya. Kalau kita ke sana kan mahal gitu. Dan saya makanya mempelajarinya gitu. Saya tertarik ini pada awal saya tertarik itu karena penasaran. Satu, setelah saya dalami, saya pelajari. Jadi di tarian ini nggak hanya yang kita lihat sekedar mutar-mutar. Jadi di tarian ini ada ibadah. Salah satunya kayak kita pakai atribut ini harus suci, hadas besar dan hadas kecil. Kita punya wudhu. Terus kemudian setelah wudhu kita mau berpakaian ini harus berdoa tawasul kepada guru-guru leluhur yang sudah tiada maupun yang masih ada. Dan di sini pun pada saat berputarnya itu berzikir gitu. Dan semakin saya dalami, saya pelajari, daripada saya puasa 5 tahun, 2 tahun itu saya belum mampu, makanya saya tari Sufi aja lah sambil muter-muter, zikir itu kan ibadah. Oke. Nah kalau misalnya muka Roma ini kalau melihat bahwa mengikuti tari Sufi kurang lebih 2 tahun, respon keluarga gimana saat itu? Seneng. Memilih tari Sufi enggak? Dari orang tua kah yang udah ikut tari Sufi aja atau muka Roma sendiri yang ingin? Mauan aku. Gimana pada saat itu bilangnya? Tadinya cuma langsung masuk terus habis itu izin. Minta kayak izin buat nari Sufi ternyata boleh. Oh gitu. Nah pertama kali gerakan yang dipelajari sama muka Roma apa? Ingat nggak? Harus kayak fokus. Bisa dicontohin nggak yang pertama kali? Yang kayak lihat tangan gitu. Ya pertama kan gini. Oke. Nah habis itu tangannya harus fokus ke tengah-tengah, ngebayangin kedua orang tua mukanya. Mukanya harus ngebayangin. Apa sih filosofinya Mas Fajar ketika itu? Karena kita itu tidak ada di sini kalau bukan karena orang tua dan kita nggak mungkin bisa kalau bukan karena ridho orang tua. Jadi daripada kita membayangin yang aneh-aneh, mending kedua orang tua. Setelah membayangkan orang tua, apalagi muka Roma? Udah harus fokus, gak boleh kemana-mana, matanya nanti yang ada jatuh. Baru mulai ini ya latihan muternya gitu. Mas Fajar, biasanya kalau kita melihat kan perampilan tarian Sufi itu laki-laki yang menarikan. Nah, apakah sekarang sudah mulai ada juga yang menarikan perempuan atau gimana sih sebetulnya tarian Sufi ini? Kalau yang sebelumnya saya minta maaf, saya belum tahu percis. Tapi kalau yang di Turki yang saya ketahui itu belum ada untuk penari wanitanya. Dan mungkin saking maraknya dan banyak peminatnya di Indonesia ini, dari kalangan wanita maupun laki-laki, makanya sampai detik ini pun kalau di Tari Sufi Jakarta Utara itu yang penari wanitanya sekitar 25-an deh, kalau nggak salah, yang aktif benar gitu. Oke, dan itu semua umur atau gimana? Iya, dari kalangan umur, dari umur yang 5 tahun sampai ada yang paling kecil itu umurnya 3 tahun dan itu sudah bisa nari Sufi. Gitu. Nah, ketika kita bahkan saya aja yang menonton melihat adik-adik di sini muter-muter, apalagi ini lagi puasa begitu. Nah, gimana sih cara supaya maintain tubuh kita ketika muter pun
sesuai dengan irama musik, terus juga nggak pusing terutama. Ya ketika pusing mungkin wajar pertama-tama begitu. Lalu bagaimana mengantisipasinya supaya tidak tetap searah, maksudnya kakinya tetap jejak gitu, nggak jatuh dan sebagainya, itu gimana? Ada tipsnya nggak sih sebenarnya? Triknya itu untuk salah satu agar nggak pusing, kita berputaran itu ke kiri. Ke kiri, berarti melawan arah jam. Ya betul, Oke. seperti orang tawaf di Mekah, Oke. seperti itu. Dan kemudian mata kita itu jangan tertuju kemanapun gitu. Kita fokus satu titik tujuan gitu. Dan kemudian kenapa nggak jatuh atau nggak tersungkur segala macam. Pedoman kita itu di kaki kiri. Kalau kaki kirinya ini mampu dan kuat, dan itu insya Allah nggak akan terjadi. Oke. Dan kuncinya pasrah sama yakin. Selagi kita pasrah dan yakin, itu insya Allah nggak terjadi apa-apa. Oke. Dan posisi muternya apakah kakinya seperti ini, muter seperti ini, atau puter aja sembarangan yang penting muter gitu? Nah, jadi kalau muternya kaki itu ada ketukannya. Contohnya kayak ini berputar, yang kiri, yang kanannya ini nyusul. Yang kiri berputar, kemudian yang kanan menyusul. Jadi sebenarnya kiri itu tidak bergerak dari satu posisi itu ya? Oke. Jadi kiri ini si tumpuannya gitu. Jadi yang bergerak hanya kanan gitu untuk berputarnya. Oke. Dan terus jadi juga adik-adik di sini juga di awal ini ada maknanya nggak sih sebenarnya, atau memang itu salah satu varian gerakan aja? Banyak makna yang berbeda mungkin ya. Tapi kalau yang saya rasakan pribadi, jadi dekapan ini antara surga dan neraka gitu. Yang kanan itu surga, yang kiri itu neraka. Kalau saya pribadi, saya seperti ini merasakan ketakutan gitu. Karena di kanan kiri saya itu ada surga dan neraka. Saya mau masuk surga itu nggak punya pahala yang berbobot. Dan kemudian sedangkan sebelah kiri itu neraka itu lagi membara-bara menunggu saya gitu. Jadi saking takutnya saya itu ya saya berkukul, apa bahasa Betawinya itu berkukul, mendekap. Nah jadi saking takutnya ya makanya saya selalu mendekap seperti ini dan kemudian turun ke bawah. Dan itu memfilosofikan buat saya udahlah nggak usah pikirin surga dan neraka karena Tuhan itu maha yang memaafkan dan segalanya gitu. Makanya kita menarik gembiralah gitu. Gak usah pikirkan itu gitu. Ternyata setiap gerakan, setiap putaran dari tarian sufi ini memiliki makna. Dan tadi kita juga sudah diajarkan sedikit demi sedikit, tapi nanti kami akan mempraktekkan kepada Anda kira-kira seperti apa gerakannya yang benar, yang sehingga tidak membuat pusing kita semua di sini latihan. Dan bagaimana teman-teman di rumah yang pada saat bulan puasa ini juga ingin mengisi aktivitas yang bermanfaat, nanti kami akan juga bocorkan untuk Anda di mana lokasinya. Jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kembali lagi di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Nah, tadi mungkin masih penasaran Mas Fajar, sebetulnya tarian sufi ini ditarikan ketika acara tertentu atau apa sih sebetulnya? Kalau untuk kita di Turkinya itu mereka acara tertentu. Nah, kalau untuk di Indonesia mungkin ada beberapa acara yang kita pernah isi kayak majelis, maulid, kemudian acara-acara televisi, terus kayak acara khitanan, hajatan, dan demikian kayak gitu. Jadi lebih beragam ya kalau di Indonesia digunakan tarian-tarian sufi ini. Nah, saya juga mau tanya sama Akila. Akila, sudah berapa lama latihannya? 2 tahun juga. Ini Akila yang mau ikut atau keluarga yang juga suka budaya Turki? Kamu yang mau ikut. Nah, kenapa milih tarian sufi? Senang aja gitu ya, bisa muter-muter ya, tapi ada seninya di situ gitu ya. Oke, jadi memang ternyata adik-adik di sini memang suka karena keinginan sendiri ya Mas, apa karena melihat dari tontonan kita juga bisa jadi itu ya. Dan dari umur 3 tahun betul ya? Iya, kurang lebih 3 tahun. Dari 3 tahun mereka sampai sudah saya ajak-ajak latihan gitu. Nah, pada saat mengajak adik-adik kita sini, baik itu perempuan maupun laki-laki begitu, apakah harus memiliki kostumnya dulu atau yang penting gerakannya dulu sih? Kalau untuk kostum itu tidak mesti. Yang penting spirit mereka ingin latihan dan konsisten dalam jadwal latihan
semua kostum itu kebetulan kita ada dan disiapkan gitu. Nah, komunitas Tari Sufi Jakarta Utara ini latihannya berapa? Seminggu sekali? Ya, kalau seminggu itu 2 kali. Jadwalnya hari Sabtu dan Minggu di jam 3 sore pada saat anak-anak libur sekolah, daripada kegiatannya main, mending kita di madrasah latihan sama-sama. Oke. Sering tampil di mana aja adik-adik semua di sini? Kalau untuk tampil ada di beberapa tempat dan ada di beberapa juga stasiun televisi gitu, dan ada di beberapa acara-acara wedding, acara-acara kebetulan kemarin pada saat Presiden Turki berkunjung ke Indonesia sama Pak Prabowo Subianto, dan kita itu menyambut mereka, kedatangan mereka. Itu yang paling berkesan berarti ya? Ya, kurang lebih gitu. Mudah-mudahan diajak juga ya ke Turki ya nanti ya. Amin, amin. Oke, ada kegiatan dalam waktu dekat kah? Kalau untuk setelah dari sini kita ada kegiatan di Kuningan. Oke. Perform juga. Oke. Tapi sebelum ke Kuningan juga akan perform juga dong di sini. Ya, pastinya. Iya kan? Gitu. Nah, kalau berbicara soal Tari Sufi Jakarta Utara, ini kan satu komunitas yang juga bermanfaat buat anak-anak. Tapi ada nggak sih orang dewasanya dan apa alasan mereka ikut bergabung? Untuk dewasa itu dari usia 17 ke atas, bahkan ada yang usianya kalau nggak salah waktu itu ada salah satu dosen, beliau saya lupa nama fakultasnya itu apa, dia belajar dari daerah Depok ke Jakarta Utara, usianya sekitar 38 tahun, dan dia itu penasaran ingin merasakan apa sih dalam tarian itu. Dan ada lagi, ada seorang penulis, saya lupa namanya karena udah 2-3 tahun lalu, dia itu asalnya dari Jerman, kemudian udah di Indonesia sekitar 25-30 tahun. Alasan mereka ketika bergabung dan latihan tarian sufi ini apa? Sampaikan ke Mas aja. Kalau yang orang Jerman itu ingin membuat buku, kalau nggak salah namanya Tasawuf Indonesia dalam bahasa Jerman. Kemudian dia mempelajari dulu agar dia bisa menerbitkan dan menyelesaikan tulisannya itu. Oh, sekaligus penelitian juga ya. Mas Fajar, pernah nggak sih kejadian lagi perform gitu misalnya terus tiba-tiba kayak pusing banget dan jatuh atau apa gitu? Kalau untuk kita setiap penampilan itu alhamdulillah nggak ada yang terjadi kayak seperti jatuh segala macam. Karena sebelum kita tampil atau perform itu pasti kita lebih prepare dulu untuk latihan. Sekiranya ada anak yang belum mampu atau belum bisa untuk kita tampilkan, itu saya lebih tidak menampilkan itu. Jadi kita sortir anak-anaknya yang jadi udah. dilihat dulu ya secara fisiknya ya. Dikatakan mampu tuh ketika bisa nari berapa lama gitu misalnya? Salah satunya itu, kemudian dari pergerakannya dia nggak kemana-mana. Itu kalau awal belajar itu dari sini mungkin bisa ke Jatinegara gitu. Oh, jauh banget. Oh, jauh banget. Itu gangsing kayaknya deh. Gitu ya. Ya demi ya kayak gitu. Jadi kita lebih sortir lagi anak-anak yang benar-benar udah bisa perform gitu. Durasinya berapa lama sih tarian sufi ini? 3 menit, 5 menit harus muter atau kayak gimana sih, Mas? Kalau dominan pada umumnya itu 10 menit sampai 15 menit. Oh, gitu. 10 sampai 15 menit. Ya. Itu muter aja itu. Muter. Memang harus latihannya fisik. Kalau kita lebih ke cek darah ya. Keliangan. Ketika udah asik muter gitu, cara menghentikannya kan kalau langsung gitu kan bahaya dong. Nah itu ada triknya tersendiri. Nah jadi ini lebih ke insting pendengaran. Jadi kan kalau musik itu mau habis kan biasanya agak pelan. Nah jadi nanti dia itu semakin musiknya pelan, berputarnya semakin pelan gitu. Jadi semakin musik ngebeat. Dan sebaliknya kayak gitu. Oke, tadi Mas Fajar pun juga sempat mengajarkan kami bahwa tumpuan untuk berputar adalah kaki kiri. Kita sambil mendengarkan alunan musik kali ya, mungkin bisa dibantu play. Kita berdua akan dilatih sama Mas Fajar. Boleh Mas Fajar agak maju ke depan, ajarin kami berdua di sini. Gimana dengan bantuan alunan musik? Jadi coba. Tangan kirinya itu di bahu ini, yang kiri, yang atas di bawah. Oh gini? Nah sebelum itu kita merunduk. Tahan pelan, angkat pelan-pelan. Terus balik kanan. Balik kanan bacanya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian lihat tangan kanan. Lihat tangan kanan, fokus, muter kiri, pelan-pelan. Allah, nikmatin musiknya, pelan. Pelan. Terus. Oke, cukup.
kembali cukup, seperti karena udah semula. pelan nih musiknya. Oh belum ya? Masih mutar? Pusing lah. Iya, Pusing, padahal bener. baru berapa 3 Karena kali. kita nggak fokus kali ya Mas, Ya, makanya pusing salah ya. satunya itu. Oke. Dan kemudian masih ada kekhawatiran. Oh oke, jadi memang salah satu cara untuk tetap stay di dalam satu gerakan fokusnya ke tangan ya. Satu ke Latihan tangan pertama. itu. Mas, boleh dong di-share teman-teman di rumah mungkin yang bisa ingin bergabung tarian sufi, bisa kemana? Ada media sosialnya kah atau alamatnya? Oke, kalau media sosial kita Instagramnya Tari Sufi Jakarta Utara. Dan kalau untuk alamat Jalan Malaka 3HB RT 12 RW 06 Kelurahan Rorotan Kecamatan Cilincing. Bagi yang ingin belajar sama-sama itu tidak ada pungutan biaya sepeser pun, kita memfasilitasi tempat, atribut segala macam. Oke. Jadi semua bisa bergabung itu dari usia berapapun dan tinggal dimanapun juga bisa dalam bergabung. Tapi kalau yang mau tanya-tanya juga boleh di Instagram dulu ya, Boleh. di media sosialnya ya. Boleh. Terima kasih sekali lagi. Mas Sama-sama. Mukarramah, teman-teman semua di sini, Ica, Akila dan semuanya. Mas Fajar juga terima kasih Sama-sama. sudah bergabung di Sapa Indonesia Air Pekan. Itu dia bahwa banyak sekali manfaat yang bisa kita lakukan di bulan puasa seperti saat ini. Salah satunya adalah ikut kegiatan tarian sufi dan juga nonton Sapa Indonesia Air Pekan. Tapi sayang sekali kita sudah habis. Besok akan kembali di waktu yang sama. Saya Muhammad Syahriza. Dan saya Putri Oktaviani pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Silahkan, tarian sufi Jakarta Utara. Pelan-pelan.